Tak beberapa lama setelah kekalahan di Perang Badar, petinggi Quraisy Mekah yang juga pemimpin Bani Hashim, Abu Lahab, meninggal dunia. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang kematian Abu Lahab ini. Ada riwayat yang mengatakan terkena kusta hingga mayatnya membusuk, ada juga yang mengatakan pendarahan otak, dan ada juga yang mengatakan ia tabrakan dengan istrinya sendiri lalu tewas di tempat. Apapun penyebabnya, yang jelas kematiannya ini menjadikan Abu Sufyan sebagai satu-satunya pemimpin tertinggi Quraisy Mekah yang tersisa kala itu. Mengingat banyak petinggi Quraisy Mekah yang lain telah terbunuh di Perang Badar. Duka yang dialami istrinya Hindun juga dirasakan oleh Abu Sufyan. Untuk menuntaskan balas dendamnya, Hindun bahkan menyewa seorang budak kulit hitam yang mahir melempar tombak bernama Wahsy. Ia menjanjikan kebebasan baginya jika ia berhasil membunuh Hamzah. Sementara bagi Abu Sufyan ada satu hal yang membuat segalanya menjadi jelas, bahwa perang lanjutan terhadap kaum muslimin harus segera dikobarkan. Hal itu adalah terputusnya jalur perdagangan antara Mekah dan negeri Syam atau Levan. Kekalahan di Perang Badar membuat kafilah-kafilah dagang dari Mekah harus mencari jalur baru menuju negeri Syam. Usaha pencarian jalur baru ini pun pada akhirnya tak membuahkan hasil. Akibatnya, perdagangan kota Mekah hanya bisa dilakukan dengan negeri Habasyah. Ekonomi kota pun terguncang. Oleh sebab itulah Abu Sufyan berkesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk membuka kembali jalur perdagangan Mekah dengan Syam adalah dengan menghancurkan kekuatan Muslim di Madinah. Demi bisa mengumpulkan pasukan yang banyak, kaum Quraisy Mekah ini mulai melakukan pengumpulan uang dari hasil perdagangan mereka yang nantinya dipakai untuk belanja perlengkapan perang. Uang itu dikumpulkan ke Abu Sufyan sebagai bendahara. Singkat cerita, dapatlah sekitar 3.000 pasukan siap tempur beserta 3.000 ekor unta dan 200 ekor kuda milik pasukan kavaleri yang dipimpin oleh seorang panglima perang Quraisy bernama Khalid bin Walid. Di dalamnya juga terdapat para istri-istri Quraisy sebagai penyemangat para suami mereka ketika saat perang nanti, termasuk Hindun, istri Abu Sufyan yang ikut mendampingi suaminya. Rombongan ini lalu bergerak menuju Madinah. Di perjalanan, mata-mata dari pihak Muslim akhirnya membaca pergerakan ini. Ia pun melaporkan hal tersebut ke Rasulullah. Dari informasi tersebut, Rasulullah lalu bermusyawarah dengan para sahabat tentang bagaimana cara terbaik untuk menghadapi musuh mereka itu. Nabi dan golongan sahabat yang berumur lebih tua mengemukakan pendapat bahwa yang terbaik adalah dengan bertahan di Madinah dan menerapkan strategi pertahanan kota. Pendapat ini juga didukung oleh pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay. Mengapa ia disebut munafik? Kita akan mengetahuinya kemudian. Namun sahabat-sahabat yang lebih muda, terutama yang tak sempat ikut perang Badar, mendesak Nabi agar perang dilakukan di luar kota Madinah. Mereka berpendapat Madinah adalah lambang kekuatan umat Islam. Pengepungan kota Madinah akan membuat reputasi kekuatan umat Islam menjadi rusak.